Sebelum menonton, dukung dengan cara subscribe. Kisah Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail, Mahlail bin Kinan, Kainan bin Anusi bin Shits bin Adam as. Nabi Idris as menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam. Dalam agama Yahudi dan Nasrani, Idris dikenal dengan nama Henokh. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan. Riwayat Nabi Idris dilahirkan di Mesir. Mereka menyebutnya dengan Hirmisal Haramisah, menurut bahasa Suryani. Idris lahir di kota Manfis, Manaf. Ada yang mengatakan Nabi Idris dilahirkan di Babilonia dan hijrah ke Mesir. Ketika melihat sungai Nil, dia berkata, Babilonia. Yang berarti, sungai seperti sungai kalian, sungai besar, sungai yang penuh berkah. Pada zamannya dibangun 188 kota, yang terkecil di antaranya adalah Ar-Ruha. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris dinyatakan dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah sehingga dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat ditemani oleh seorang malaikat. Dakwah Nabi Idris as. Allah berfirman, dan ceritakanlah, Muhammad, kisah Idris di dalam kitab, Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi, Quran Surat Maryam, 19:56, para sejarawan kuno dan ahli sejarah para nabi mengatakan bahwa beliau adalah Idris bin Bur, ada juga yang berpendapat bin Yarid. Nama aslinya adalah Ahno. Latar belakang dinamakan Idris karena beliau sering membaca kitab dan syuhuf Nabi Adam serta Nabi Shits. Ibu beliau bernama Ashut. Beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian, mengenakan pakaian berjahit, serta orang pertama yang mempelajari ilmu perbintangan dalam ilmu hutang. Allah mengutus Nabi Idris kepada anak cucu Kabil dan mengangkatnya ke langit. Dalam sebuah hadits riwayat Anas bin Malik disebutkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah pada saat Mi'raj melihat Nabi Idris di langit keempat. Nabi Idris berkata pada beliau, "Selamat wahai Nabi yang baik dan saudara yang baik pula." Nabi Muhammad lantas bertanya, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Idris." Disebutkan pula dalam Tarikh At-Tabari bahwasanya Burd melahirkan Ahnuh yaitu Idris dan Allah mengangkatnya, Ahnuh, sebagai Nabi. Saat itu, Nabi Adam telah berusia 622 tahun dan telah menerima 30 suhuf. Ada juga sebuah hadits tentang ini. Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Dzar, ada 4 rasul yang berbangsa Suryani, mereka adalah Adam, Shist, Nuh, dan Ahnuh, hingga ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Idris diutus Allah pada masanya kepada seluruh penduduk bumi. Selain itu, Allah menghimpun ilmu orang-orang terdahulu padanya." Di dalam Kashash Al-Anbiya disebutkan bahwa para ahli berbeda pendapat mengenai lokasi Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan. Sebagian berpendapat, beliau dilahirkan di Mesir, tepatnya di Manaf, Memphis, dan mereka menamakannya dengan Harmas Al-Haramisah. Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa beliau dilahirkan dan dibesarkan di Babilon. Dalam bahasa Suryani, Babil berarti sungai. Nabi Idris selalu memerintahkan seluruh pengikutnya untuk berpindah ke Mesir. Pada zaman Nabi Idris, manusia berbicara dengan 72 bahasa. Mereka telah mampu mendesain kota-kota mewah. Kota yang telah dibangun pada waktu itu sebanyak 188 kota. Saat itu bumi dibagi menjadi 4 bagian dan setiap bagian tersebut memiliki raja sendiri. Nama-nama raja tersebut adalah Elaus, Zeus, Asclepios, dan Zeus Amon. Nabi Idris mewarisi ilmu Nabi Shits bin Adam. Setelah beranjak dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Nabi Idris melarang orang-orang berbuat kerusakan yang menentang syariat Nabi Adam dan Nabi Shits.
tetapi hanya sedikit yang menaatinya. Sebagian besar menentang dakwah beliau. Beliau lalu berniat untuk berpindah ke tempat yang lebih banyak penduduknya dan mau menerima ajakannya, yaitu daerah Mesir. Beliau kemudian memerintahkan seluruh pengikutnya untuk meninggalkan Babylon. Para pengikutnya berkata, "Bila kita berpindah, tempat manakah yang serupa dengan tempat kita?" Nabi Idris menjawab, "Jika kita berpindah karena Allah, kita akan diberi rezeki yang serupa dengan tempat itu." Mereka pun berangkat dan sampai di Mesir. Mereka melihat sungai Nil. Nabi Idris pun berhenti di sana dan bertasbih memuji Allah. Di Mesir, beliau berdakwah menyeru umat manusia menuju jalan Allah. Nabi Idris sangat hati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan memiliki berbagai petuah serta untayan kata-kata indah dalam nasihatnya, seperti, "Janganlah kalian dengki terhadap orang lain yang mendapatkan kemakmuran. Sebab, kenikmatan yang mereka rasakan itu sedikit saja." Ucapan beliau yang lain adalah, cinta dunia dan cinta akhirat, keduanya tidak akan berkumpul dalam satu hati, selamanya. Menjelang wafat Nabi Idris Nabi Idris berwasiat kepada keturunannya agar mereka mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah semata. Selain itu, hendaknya mereka selalu berpegang pada kejujuran dan keyakinan di setiap urusan hidup mereka. Beliau pun kemudian diangkat Allah ke langit. Idris adalah kakek dari ayah Nabi Nuh. Nuh bin Lamak bin Mutawasyah bin Ahnuh. Ada berpendapat, dinamai Idris karena dia banyak belajar. Nama sebenarnya adalah Ahnuh. Allah menyifatinya dengan beberapa hal, dia adalah seorang yang jujur. Dia adalah seorang nabi. Firman Allah, "Warafanahu makanan, aliyah, kami mengangkatnya ke tempat, martabat, yang tinggi." Quran Surat Maryam, 19:57. Ada dua pendapat mengenai penafsiran firman Allah tersebut. Pendapat pertama, bahwa Nabi Idris mendapatkan kedudukan yang tinggi, seperti firman-Nya kepada Rasulullah, "Kami tinggikan sebutan, nama, MU." Quran Surat Al-Insyirah, 94:4. Allah memuliakan Idris dengan kenabian dan menurunkan 30 syuhuf kepadanya. Tidak hanya itu, Nabi Idris adalah nabi pertama yang menulis dengan pena, mempelajari ilmu perbintangan, ilmu hitung, aritmetika, orang pertama yang menjahit dan memakai baju dari kain. Sebab, para pendahulunya tidak mengenakan pakaian dari kain, tetapi dari kulit. Pendapat kedua, maksud dari kata tinggi dalam ayat tersebut adalah tempat yang sangat tinggi. Demikianlah argumen yang lebih kuat. Sebab, ketinggian yang disandingkan dengan tempat berarti ketinggian tempat, bukan tingginya derajat. Kemudian, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa Allah mengangkat Nabi Idris ke langit atau ke surga. Dengan begitu, dia dalam kondisi hidup, tidak mati. Sementara itu yang lain berpendapat, Allah mengangkatnya ke langit dan melepaskan ruhnya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab mengenai firman Allah, "Kami mengangkatnya ke tempat, martabat, yang tinggi." Quran Surat Maryam, 19:57. Menurut Ka'ab, malaikat pencabut nyawa mendatangi Nabi Idris. Nabi Idris pun mengajaknya bicara sampai malaikat menunda pencabutan nyawanya. Lantas malaikat itu membawanya ke langit dengan kedua sayapnya. Sesampainya di langit keempat, malaikat itu berkata, "Aku sebenarnya diutus mencabut nyawamu di langit keempat." Mendapat perintah demikian itu, aku pun bertanya, bagaimana caranya, sedangkan dia ada di bumi? Ketika Idris menoleh, malaikat maut menatapnya kemudian mencabut nyawanya di tempat itu. Ketahuilah, Allah memuji Idris dengan menaikkannya ke langit. Sebab biasanya, yang diangkat ke langit hanya mereka yang memiliki dan kedudukan yang tinggi. Karena itu, Allah berfirman mengenai para malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Quran Surat Al-Anbiya, 21:19, Al-Fahrur Razi, Tafsir Razi, Jilid ke-10, HLM 322, Nabi Idris di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, nama Idris disebutkan 2 kali, yaitu, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris, yang tersebut, di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam, 19:56-57, dan, ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli.
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya 21, 85, 86. Nabi Idris dalam sebuah hadits, Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Muhammad dalam salah satu surga selama Mi'raj. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, "Ini adalah Idris, berilah dia salammu." Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, "Selamat datang saudaraku yang alim dan nabi yang saleh." Sahih Bukhari 5:58-227, Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadits ini. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit dan Musa adalah penggembala. Dari Al-Hakim, nasihat dan ajaran Nabi Idris. Kepada Nabi Idris dinisbatkan beberapa hikmah, kata-kata bijak, berikut ini. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seseorang dikatakan tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah, akan membawa kemenangan. Orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal salehnya. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula, untuk puasa dan syalatmu. Janganlah bersumpah palsu dan janganlah menutup-nutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa. Taatlah kepada rajamu dan tunduklah kepada pembesarmu serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang nasibnya baik, karena kesenangan yang mereka peroleh sebenarnya sangat sedikit. Barang siapa tidak merasa cukup, maka tidak ada sesuatu pun yang membuatnya puas. Semoga kisah Nabi Idris AS bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengambil hikmah untuk hidup dalam Islam.